Halo, balik lagi di Mulki Only, dimana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review HG Gundam Arios dari Hongli. Jadi setelah kemarin gua review HG Gundam Double Eraser dari Hongli-nya, nah nggak lengkap kayaknya kalau misalkan gua nggak review teman-temannya nih. Salah satu dari teman-temannya dari seri Gundam Double O season kedua adalah si Gundam Arios ini yang dipeloti oleh si Alleluia Heartism. Yang Gundamnya ini keren nih, bisa ditransformasi menjadi pesawat. Nah, sebagus apa sih atau seancur apa malah si Gundam ini? Langsung aja kita lihat reviewnya. Nah, ini dia si box artnya dari si Gundam Arios. Di sini udah pasti ada tulisan si Arios Gundamnya. Kemudian ini dia si Gundam Ariosnya yang bisa menjadi pesawat seperti ini. Nah, harusnya di sini ada lambang Hongli tapi nggak ada. Dan di sampingnya ini cuma ada tampak depan dan tampak belakang doang. Dan ini tulisan Arios. Dan di sini adalah transformasi menjadi pesawatnya. Seperti ini doang nih. Dan ini sampingnya seperti ini aja. Kemudian runner-runnernya terdiri dari runner A-nya seperti ini, ada runner warna putih seperti ini, runner abu-abu yang ada copotnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini juga masih si runner warna abu-abu dan ini adalah stand base-nya. Cuman sedikit runnernya. Dan ini adalah efek beam sabernya. Kemudian ini adalah PC-nya dan terakhir adalah stikernya seperti ini. Next adalah manual booknya yang jiplak banget dari bandainya sehingga gampang banget untuk diikutin. Dan di sini sih nggak ada yang salah ya. Kemudian ini dia nih si kepalanya. Di sini sih cukup bagus sih. Paling cuman ada simline di sini nih. Kemudian ini kakinya nih. Nah, ini stikernya. Stikernya gede banget di sini. Kemudian ini si nubaknya kelihatan, si simline-nya juga di sini kelihatan nih, di sini juga kelihatan. Kemudian nubaknya di sini kelihatan. Kemudian ini tangannya di sini simline-nya kelihatan. Ya paling di sini sih simline-nya nih kelihatan. Oke, kemudian ke bodinya nih, wall bodinya. Nah, ini cakep sih kalau misalkan bodinya nih. Gue suka nih bodinya. Warnanya orange seperti ini. Dan untuk snafitnya itu agak susah ya. Jadi dia itu agak keras dan kalian harus hati-hati. Karena kemarin sih gua sampai patah di bagian pundak tangannya. Jadi joinnya itu sampai patah karena dia tuh seret banget. Sampai akhirnya gua harus beli lagi si join pundaknya. Jadi kalian harus hati-hati nih. Next kita bahas masalah desainnya yang menurut gua ini keren sih. Kalau menurut gua nih desainnya itu udah proporsional banget badannya dan dia itu lebih besar dibandingkan dengan Gundam-Gundam yang lainnya. Kemudian warnanya dia juga udah eye-catching banget, warna orange kayak gitu tuh. Jarang banget ada Gundam-Gundam yang ngusung warna orange kayak gitu. Terus juga dia itu Gundam banget ya bentuknya. Cuma sih agak miss atau agak mengecewakan itu di bagian lututnya kayak gitu tuh ya. Itu terlalu gede sih. Memang untuk keperluan nanti transforming jadi sayapnya ya. Cuman gimana gitu. Cuman overall sih keren sih. Dan detailingnya lah. Kalau misalkan masalah detailingnya dia cuman agak polosan kayak gitu sih. Kalau detailingnya biasa-biasa aja. Jadi kayak gitu aja sih masalah desain, detail dan warnanya. Yang pertama, kepala ditundukin seperti ini, kemudian backpacknya dikedepanin, shoulder padnya dikeatasin seperti ini, tangannya diputar, nah kakinya juga diputar, nah bagian lututnya dikeatasin, jadi ngebentuk si sayap pesawatnya. Kakinya tinggal dikebawahin seperti ini. Nah, nextnya adalah si race belakangnya dikedepanin. Nah, cuman sayangnya nih moncong depannya itu agak susah untuk dirapetin. Nah, ini kebuka terus. Nah, makanya sih gua lebih milih moncong depannya ini dibuka seperti ini. Nah, jadi kayak capit
kebuka seperti ini. Dan ini untuk nanti pasangin di stand base-nya. Nah, jadi si stand base-nya tuh tinggal dimasukin ke bagian sini. Jadi ada dua stand base ya, yang agak ke depan sama yang ke atasnya. Kalau pesawatnya dipakai yang agak ke depan, stand base-nya seperti itu. Dan jadilah, nah ini dia nih masalahnya. Join-joinnya itu gampang banget copot. Terutama join bagian kaki sih. Karena kan dia ball join seperti itu. Kadang kalau misalkan rada ekstrim kakinya, dia agak gampang copot seperti ini. Tapi gampang juga sih untuk dipasangin sih. Jadi kalian harus hati-hati aja nih. Oke, nah paling finalnya seperti ini nih. Sip. Kita lihat secara detailingnya seperti gimana nih. Keren sih kalau menurut gua nih, gede dan keren sih. Sayang aja moncong depannya nggak bisa terlalu rapat ya. Kalau misalkan bisa rapat lebih keren lagi nih. Dan ini cukup keren sih kalau menurut gua mode pesawatnya. Next kita lihat tingginya tuh berapa. Tingginya itu sekitaran 13,5 cm, gede banget kan. Yang biasanya kan kalau misalkan Gundam-Gundam yang lainnya cuma 12 sentian. Kalau misalkan kita bandingin dengan si RX-78 kelihatan banget kan. Kalau RX-78 itu lebih kecil dibandingkan dengan si Arios ini. Ariosnya gede. Dan kita kalau misalkan bandingin sama si Tri-Burning juga, Tri-Burning lebih pendek dibandingkan dengan si Arios. Jadi ini gede juga nih si Arios. Dan keren sih. Gagah gitu kalau misalkan gue lihat nih, ajib sih. Nah ini kalau misalkan dengan si Egg 2 Magnum juga dia setinggian ternyata sama Egg 2 Magnum. Bicara masalah joinnya, dia seret banget dan dia itu juga kokoh banget. Cuman join kaki sama join itunya hati-hati, kalau misalkan kalian terlalu ekstrim dia gampang copot. Next kita artikulasinya, kita lihat nih kepalanya bisa ke atas seperti ini jauh, ke bawah juga jauh, bisa diputer, agak mentok sih kalau diputer. Patah kiri patah kanan bisa, tangannya nih nggak bisa diputer. Nih agak aneh sih joinnya sih. Rengkangannya jadi jauh banget dan ini gampang banget untuk copot nih. Copot-copot mulu dan hati-hati di situ, kemarin juga gua patah nih di situ tuh. Nah, tangannya bisa diputar seperti ini. Bisa diputar karena dia ball join di situ putarnya, makanya agak aneh nih artikulasinya. Nah dia 90 derajat dan bisa diputar di sini nih tangannya. Oke. Nah ini bisa digerakin ke kiri ke atasnya seperti itulah, karena di sana ada join-joinnya terus. Oh ya, di sini tangannya bisa digerakin seperti ini. Jadi dia lebih dari 90 derajat ya jadinya. Cuma agak aneh aja sih. Kemudian race-nya kiri kanannya bisa, bagus sih. Depannya sedikit, ke depannya, depan belakangnya bisa juga. Diputar juga bisa, cuman agak mentok di situ. Iya. Kemudian race-nya di sini bisa digerakin sedikit ya, jangan dipaksa nanti copot. Race depannya juga bisa, race belakangnya juga bisa digerakin. Nah ini bagian sini sih sering copot nih, jadi kalian harus hati-hati. Nah ini cuma ini karena bajo ini dan bajo ini jadi cuman gerakinnya cuman sedikit doang nih. Ini artikulasinya agak gimana gitu gua, jadi agak disappoint gitu bagian sininya nih. Tekukannya udah cukup bagus sih, tekukan ininya bagus banget sih. Ini bisa digerakin seperti ini. Nah ini juga bisa digerakin dikit. Ini ya nggak bisa digerakin doang. Nah ini gerakinnya cuma sedikit kalau bagian kakinya ya. Oke, paling itu aja sih artikulasinya. Oh ini satu lagi. Next yang pertama kita dapat stand base-nya. Stand base normal ya. Dan kemudian nah ini kita dapat juga colokan buat stand base-nya. Jadi ini dicopot dulu nih. Di sini ada lubang. Nah, kita tinggal masukin ke situ sih.
dan dicolokin ke stand base nya. Agak unik kan si Gundam Arios ini. Next kita juga dapat si senjatanya, rifle-nya. Dan ini gue nggak ngerti sih kenapa harus bisa dibuka kayak gini nih, dan nggak ada gunanya juga sih. Dipasanginnya cuman tempelin kayak gitu doang, dan kita juga dapat satu tangan yang mengepal, satu tangannya doang yang tangan sebelah sini doang. Nah, kemudian kita juga dapat efek beam sabernya. Nah, beam sabernya di sini nih. Kita tinggal masukin, tapi sayangnya itu tidak bisa rapat ke dalam ya. Jadi cuman nempel kayak gini doang nih. Agak susah, dan kita tinggal masukin kayak gini doang. Jadi, dan next kita juga dapet, nah ini konektor untuk stand base-nya kalau ketika dia jadi pesawatnya. Nah, di sini ada gimmick sih, gimmick sedikit. Copot mulu nih. Nah, ini tinggal kita buka nih. Di sini kan ada tembakannya. Jadi kayak tangannya kebuka, ada tembakannya kayak gitu. Jadi itu gimmicknya. Nah, sudah sampailah kita pada bagian kesimpulan untuk HG Gundam Arios dari Hong Li ini. Yang punya kualitas plastiknya sebenarnya udah lumayan banget, cuman ada beberapa part yang copot dari runnernya. Cuman alhamdulillah sih gua nggak dapet yang ada hilangnya, partnya utuh semua. Kemudian snafitnya ini lumayan keras ya. Mungkin udah ciri khas dari si Hong Li sih, itu keras. Tapi ini bagian join-joinnya banyak banget yang copot. Bagian bahunya, bagian pahanya itu copot semua. Kemudian gampang lagi adalah race belakangnya itu juga gampang untuk copot. Nah, kemudian SIM lainnya itu juga lumayan banyak. Nubmaknya juga kelihatan untuk beberapa bagian yang warna abu-abu. Kemudian gambar baiknya sih kalau gua seneng banget masalah desainnya nih. Desainnya itu cukup keren kalau menurut gua. Kemudian warnanya juga cukup eye-catching kalau menurut gua nih, karena warna orange-nya yang seger dipandang kalau menurut gua ya. Detailnya ini biasa aja sih. Dan di sini juga bisa transforming menjadi bentuk pesawat yang menurut gua pesawatnya itu keren banget. Cuman sayangnya artikulasinya ini cukup terbatas kalau menurut gua, karena bagian kakinya itu ball joint dan susah banget untuk direngangin. Sehingga untuk pusuh-pusuhnya agak terbatas. Dan dengan harga 110.000 sih sebenarnya gua nggak terlalu merekomendasikan ini, karena kalau misalkan yang aslinya itu harganya cuma 200 ribuan ya, 220-an nih. Jadi mendingan kalian beli aslinya sih kalau menurut gua ya. Dan itulah review kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.